Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi ilmu pengetahuan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Hari ini beliau akan menjelaskan materi di kelas 9, yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, apa sih reproduksi itu? Reproduksi itu menghasilkan sesuatu. Nah, kalau reproduksi manusia, berarti manusia itu menghasilkan keturunan. Dalam materi ini, kompetensi dasar yang nanti akan kalian capai, yang pertama, kalian dalam pengetahuan harus bisa menghubungkan antara sistem reproduksi, gangguan reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan dalam keterampilan, kalian bisa menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan untuk mencegah gangguan pada organ reproduksi. Pertemuan pertama kita kali ini mengenai pembelahan sel. Ya. Harus ingat, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Dalam tubuh kita ada yang namanya sel. Sel itu digunakan untuk menunjang jaringan yang ada dalam tubuh kita. Kenapa sel harus membelah? Karena tubuh kita harus bertambah tinggi, bertambah besar, maka sel perlu membelah. Komposisi sel yang benar ini ya, di gambar tuh kalian lihat ya. Lihat itu gambar sel di situ ya. Ini namanya sel yang bulat, ini namanya sel ya. Di dalamnya ada yang namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel ada yang namanya nukleus. Jadi inti sel itu nukleus, di dalam inti sel ada masih nukleus. Di dalam nukleus masih ada yang namanya kromosom atau benang-benang pembawa sifat DNA ini, kayak gini ini. Ini di dalamnya nukleus itu ya. Nanti pada waktu pembelahan sel, dia itu yang membawa sifat-sifat. Misalkan induknya rambutnya keriting, berarti nanti sel anakannya rambutnya keriting, atau nanti hidungnya mancung, hidungnya pesek, itu nanti di situ, dibawa di situ. Tujuan pembelajaran sel kali ini adalah biar kalian tahu fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis serta ciri-cirinya. Yang kedua, untuk menjelaskan karakter atau sifat sel anakan pembelahan mitosis dan meiosis. Kita lanjutkan. Pertama kita akan bahas yang namanya pembelahan sel. Pembelahan sel itu apa? Peristiwa pertambahan jumlah sel ya, yang dari 1 jadi 2 jadi 4 dan seterusnya. Buktinya ada pembelahan sel adalah kamu sekarang dan kamu waktu bayi berbeda kan besarnya, itu karena sel-sel dalam tubuh kamu bertambah banyak. Syaratnya harus ada sel induk dan harus ada sel anakan sebagai hasil. Bagaimana aktivitasnya? Sel induk akan selalu mentransfer informasi genetik atau mengcopy informasi genetik, itu adalah sifat ke sel anak. Mekanismenya yaitu dengan cara pembelahan secara bertahap. Oke. Jenis-jenis pembelahan sel. Pembelahan sel pada makhluk hidup ada 3. Yang pertama amitosis. Amitosis itu terjadi pada bakteri. Kalau mitosis dan meiosis terjadi pada manusia bisa, hewan bisa, tumbuhan bisa. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Amitosis. Amitosis ini pembelahan yang sangat sederhana, yaitu sel langsung membelah jadi 2. Karena selnya bersel satu bersifat uniseluler. Contohnya pada bakteri, yaitu amoeba, paramecium, cyanobacter. Sedangkan mitosis dan meiosis
pembelahan selnya tidak langsung, dia harus melalui beberapa tahap. Nah, di sini kita lihat yang ini yang saya sebut ini adalah sel prokariotik. Ini yang sel bakteri yang langsung membelah jadi dua, pembelahnya mitosis. Sedangkan yang modelnya seperti ini sel eukariotik pada manusia, tumbuhan, hewan ini pembelahannya secara mitosis dan meiosis. Nah, ini nanti proses pembelahannya nanti kita terangkan habis ini. Amitosis dulu ya. Amitosis itu pembelahan pada bakteri. Kita lihat gambar yang pertama, kamu lihat di sini ada di gambar yang satu ini kamu lihat nomor 1 ini ada kromosom. Ini kan benang-benang seperti benang-benang ini namanya kromosom membawa sifat tadi ya. Sebelum membelah, dia nanti akan minggir ke membran plasma ke pinggirannya situ. Maaf. Nah, kemudian dia akan menduplikasi jadi dua, loh kan ada dua, baru dia memanjang dan berusaha akan membelah. Nah, ini kalau asli gambarnya ya yang di mikroskop. Berikutnya adalah mitosis. Mitosis ini beda dengan amitosis. Mitosis ini pada sel eukariotik, nanti anaknya itu sifatnya persis dengan induknya, dilakukan secara bertahap. Sel induknya diploid dan menghasilkan dua anakan diploid. Mitosis ini, pembelahan ini terjadi pada sel-sel tubuh. Sel eukariotik di sel-sel tubuh. Mana sel-sel tubuh itu? Ya kulit kamu, organ tubuh kamu, mata kamu, gigi kamu, rambut kamu. Semua organ tubuh namanya sel-sel tubuh somatis. Pembelahannya mitosis. Tahapan mitosis itu ada 3. Ada fase interfase, karyokinesis, dan sitokinesis. Interfase dulu atau dikatakan fase istirahat ya. Ini sebelum DNA bereplikasi. Ada fase G1, S sama G2. Saya terangkan melalui gambar nanti. Profase. Profase ini pengemasan DNA menjadi kromosom. Nah, kamu lihat di sini ada benang-benang halus ini. Ini kan kromosom. Kromosomnya sudah terlihat. Kemudian di sini juga sudah ada sentriol yang terbagi jadi 2. Yang awalnya dia tadi 1, dia sudah jadi 2. Nah, kemudian profase berikutnya sentriolnya ini mulai membentuk benang-benang ya. Untuk apa nanti? Untuk narik yang namanya kromosom ini. Kromosomnya ini terdiri dari sepasang atau 2N ya. Ini ada kinetokor. Kinetokor ini adalah nanti yang berhubungan dengan kinetokor ini nanti yang berhubungan dengan benang-benang ini ditarik. Metafase. Nah, kromosom tadi berjajar di bidang ekuator. Kemudian di kinetokor tadi berhubungan dengan benang-benang yang ditarik ke sentriol tadi, ke kanan ke kiri. Kenapa dia harus berada di ekuator? Agar dia bisa membelah terbagi sama rata. Anafase. Anafase, kromosom tadi ketarik ke kanan, ketarik ke kiri oleh benang-benang spindle tadi. Nah, benang-benang spindle tadi namanya mikrotubul kinetikor ke arah 2 kutub yang berlawanan. Berikutnya fase telofase. Nah, di sini sentriol tadi sudah terbentuk menjadi sentrosom bersatu lagi yang awalnya tadi 2 jadi 1. Dia sudah siap-siap membelah ini jadi 2. Nah, ini kromosomnya sudah membentuk membran. Intinya sudah terbungkus selubung membran inti. Menghasilkan 2 anakan diploid. Kemudian sitokinesis.
Sitokinesis itu adalah penguraian, ini yang pertama, ini penguraian benang spindel. Benang spindel itu yang tadi narik kromosom tadi ya. Kemudian mulai adanya pembentukan mikrofilamen. Kemudian yang C ini membagi sel menjadi 2 dan D terbentuk 2 sel anakan. Itu pada hewan. Kalau sitokinesis pada tumbuhan, ini gambarnya sama. Meiosis. Nah, sekarang pembelahan yang ketiga ya, meiosis. Meiosis ini ciri-cirinya adalah khusus pada sel organ reproduksi. Sel reproduksi yaitu sel sperma sama sel telur. Sel ini awalnya sel sperma itu diploid. Sebelum jadi sel sperma ya, sebelum melakukan spermatogonosis, sperma itu diploid. Tapi untuk siap, maka sel sperma sama sel telur itu membelah dan menghasilkan sel haploid. Dan dia mengalami 2 kali pembelahan. Jadi meiosis itu 2 kali. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Kenapa sel sperma sama sel telur itu haploid atau tidak berpasangan ya? Karena nanti saat terjadi reproduksi maka dia akan bertemu antara sel sperma dan sel telur, akhirnya berpasangan. Nah, ini tahapan meiosis ada 2. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, kita terangkan habis ini. Meiosis 1 menghasilkan 2 anakan haploid, meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan haploid. Meiosis 1. Yang pertama ada proses interfase, yaitu penggandaan DNA. Nah, ini ya saya terangkan. Ini meiosis 1. Nah, ini meiosis 1. Ada profase 1. Nih, profase 1 ya. Kita lihat gambarnya di sini. Yang awalnya selnya tadi. Ini ya, kamu lihat di sini sekarang. Itu di situ ada pasangan kromosom. Kemudian ada yang namanya sentrosom. Sentrosomnya itu berubah menjadi sentriol, terbagi jadi 2. Nanti tujuannya untuk menjadi penarik kromosom di metafase yang pertama. Kromosom berjejer di ekuator ditarik oleh sentriol. Siapa yang menarik? Benang-benang mikrotubul kinetokor yang di tengah sini. Kemudian kromosomnya akhirnya terbagi jadi 2, tertarik ke kutub yang berlawanan. Setelah ketarik jadi 2, nanti dia akan menghilang benang-benang penariknya, dia akan membentuk kromosom kembali yang bersifatnya haploid ya, haploid bukan diploid. Nah, ini lebih jelasnya tadi ya. Kita lanjut aja. Nah, ini adalah cara kromosom tadi membentuk persiapan metafase, yaitu yang awalnya kromosom itu ganda, ya kan? Kemudian ini kan ganda ya, ini di sini kan ganda berpasangan kayak gini. Kemudian dia membentuk zigoten, pakiten, diploten, akhirnya diakinesis, yaitu dia nanti siap untuk mengalami metafase atau pembelahan. Baru dia berada di ekuator tadi untuk ditarik ke kanan kiri untuk membelah. Nah, ini ya tarik kanan kiri ya. Nah, ini akhirnya kromosom berada di 2 kutub yang berbeda, tapi sifatnya masing-masing adalah homolog. Nah, kemudian dia mengalami sitokinesis. Nah, antara meiosis 1 dan meiosis 2 itu ada interkinesis, yaitu tidak terjadi replikasi DNA. Dia nanti langsung saja dari meiosis 2 ini kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Kemudian dia akan langsung siap di bidang ekuator ya.
Kemudian dia membelah lagi sehingga hasil dari meiosis 2 itu adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, ini tahapan meiosis ya. Ini yang pertama, ini yang pertama di atas, yang kedua yang di bawah. Menghasilkan 4 kromosom yang haploid. Nah, ini contohnya adalah pada sel reproduksi tadi, yaitu sel sperma. Ini proses spermatogenesis. Pembentukan sperma yang awalnya diploid, hasilnya menjadi haploid. Nah, sedangkan ini contoh pada sel telur, yaitu oogenesis, yang awalnya oogonium itu diploid menghasilkan haploid. Nanti akhirnya saat terjadi reproduksi mereka akan berpasangan kembali. Itu saja untuk materi hari ini ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian adalah mencari perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Tulis di buku catatan, dikumpulkan pada waktu luring. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.